warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Parudin, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Negeri Makassar, NIM 2106984545, SMP 3 Balususatap, mata pelajaran pendidikan IPS. Surat ini adalah surat keterangan bebas studi di Universitas Negeri Makassar dan surat ini adalah surat pendaftaran UKIN. Hari ini saya akan merekam video praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi dampak-dampak globalisasi, materi kelas 9. Mohon doanya semoga hari ini lancar. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes. Oke. Silakan kakak kelas menyiapkan. Yuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai proses belajar, agar kiranya proses belajar ini dapat berjalan lancar, silakan Anda untuk pimpin doa. Jadi pada hari ini kita bertatap muka mengenai tentang mata pelajaran pendidikan IPS materi yang lalu. Jadi saya ingatkan sebelum kita memasuki proses belajar mengajar hari ini, saya ingatkan bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah tentang penggunaan masker, dan yang kedua adalah coba perhatikan kebersihan lingkungan kelasnya agar kita bisa melakukan proses belajar mengajar tetap baik dan berjalan lancar dan nyaman dan bersih. Bisa ya? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Bawa Silva, Alvin, Emil, Maria, Merlin, Kurnia, Indria, Monica, Abel, Agnes, Jelita, Agustinus, Renal, Ananta, Ivita, Rifka, Juliana, Intan, dan Alvin. Ya, hadir semua ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke proses pembelajaran pada hari ini mengenai tentang, ada yang masih ingat materi yang lalu? Ada? Ada yang ingat materi yang lalu? Materi yang lalu adalah pengertian globalisasi. Jadi materi yang lalu adalah pengertian globalisasi. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yakni dampak-dampak globalisasi. Kaitan antara globalisasi dan dampak globalisasi kemarin kamu pelajari secara pengertian dan definisi. Sekarang kita akan pelajari mengenai dampak yang ditimbulkan, baik itu positif dan negatif. Oke. Sekarang anak-anakku sekalian, oke, perhatikan LCD yang di atas dulu ya. Jadi perhatikan di LCD gambar di atas.
globalisasi. Pernahkah Ananda melihat orang tua Ananda melihat membeli tiket online? Ada? Ya, pernah Alvin melihat orang tuanya membeli tiket online untuk beli tiket untuk perjalanan jauh? Oke, pernah. Itu adalah globalisasi. Jadi itu adalah globalisasi. Tentu dari gambar di atas memiliki dampak pelajaran hari ini adalah dampak globalisasi. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah menganalisis dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Yang kita laksanakan hari ini adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak-dampak globalisasi. Jadi nanti Bapak bagi atas berdasarkan untuk pengerjaan KPD-nya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 orang. Ya, bisa? Jadi yang saya sebut namanya bergabung di kelompoknya tersebut bisa? Bisa? Oke. Kelompok pertama, kelompok 1 ya. Ada Alvin, Monica, Bidria, Ariel, Kurnia, dan Merlin. Di kelompok 2 ada Wawan, Jilvan, Alvin, Emil, dan Maria. Kelompok 3 ada Juliana, Dipita, Ripka, Intan, dan Ananta. Kelompok 4 ada Reina, Agustinus, Jelita, Agnes, dan Abel. Ya, itu adalah pembagian kelompok kita. Sekarang perhatikan PowerPoint di atas atau video dan slide di atas mengenai tentang dampak globalisasi. Sebelum itu Bapak akan tayangkan tentang video pembelajaran mengenai dampak globalisasi. Oke? Jadi diperhatikan, diamati secara seksama mengenai tentang dampak-dampak globalisasi.
tentang dampak-dampak globalisasi. Sekarang perhatikan di slide ini hanya pembahasan singkat mengenai dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi ada pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua meningkatnya efektivitas dan efisiensi, yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat, yang keempat meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang selanjutnya komunikasi semakin cepat dan mudah, kemudian selanjutnya berkembangnya dunia pariwisata dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Itu dampak positif. Jadi apa yang dampak positif? Semua orang itu terkoneksi, saling terhubung. Contoh, sekarang kita melakukan aktivitas proses belajar mengajar, ada sebelumnya kita ini namanya pembelajaran daring. Nah itu semua kita terkoneksi. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya ada yang pertama westernisasi. Westernisasi itu adalah orang yang mengikuti perilaku kebarat-baratan, orang barat dia tiru. Kemudian yang kedua demoralisasi, sikap tingkah laku makin merosot. Yang ketiga kesenjangan ekonomi sosial ekonomi. Yang keempat kriminalitas, pencemaran lingkungan dan kalangan remaja dan individualisme semakin tinggi. Sekarang ini dampak negatifnya globalisasi. Ada yang hanya fokus di depan HP dan fokus di depan laptop. Jadi kadang-kali itu ada misalkan kalian disuruh sama orang tua pegang HP atau main TikTok, main Facebook apa dan lain-lain, hanya fokus tidak mendengarkan orang yang berbicara di sekitar mereka. Itu tentang dampak globalisasi. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan Alvin. Oke. Tadi Alvin menyangkut tentang kriminalisme, kriminalitas. Kriminalitas artinya itu adalah tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Misalkan mencuri, merampok, mohon maaf, itu adalah kejahatan yang bisa dikatakan kriminalitas. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saatnya sekarang kalian mengerjakan LKPD. LKPD adalah pekerjaan kelompok. Setiap kelompok silahkan dipecahkan persoalan yang di dalam mengenai tentang dampak-dampak globalisasi. Bisa? Oke, baca baik-baik petunjuk soalnya agar kamu bisa memecahkan dan saling berdiskusi aktif agar ini bisa berjalan. Kalian bisa temukan pemecahan kasus dan persoalannya. Kepada kelompok 1 saya bagikan ini yang langsung kayak kemarin ya. Masih ingat kan? Oke. Selanjutnya kelompok 2 ini ya. Langsung saja kelompok 3. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok ini. Isi langsung ya. Oke. Jadi kamu sudah dapat LKPD-nya, silahkan berdiskusi. Kamu boleh menggunakan buku cetak, bahan ajarnya Bapak yang Bapak bagikan. Silahkan dikerja. Kalian boleh mencari berbagai informasi yang relevan terkait tentang dampak globalisasi agar kamu dapat memecahkan persoalan-persoalannya. Gunakan berbagai sumber referensi. Jadi silakan kalian boleh kerjakan masing-masing dengan baik. Bapak beri waktu sekitar 5 sampai 8 menit. Silakan dikerja. Yang kemarin silakan dikerja. Oke, ya. Nanti satu orang yang membacakan presentasinya ya. Siapa nanti di depan. Begitu juga kelompok ini ya. Kelompok 3 ya. 3 atau 4? 3. Kamu nanti satu orang membacakan pekerjaanmu di atas ya, bisa ya. Silakan dikerja, waktu 5 sampai 8 menit. Kemarin yang silakan dikerja.
Jadi nanti juga kelompok 1 yang membacakan depan ya. Bisa? Oke, begitu pula kelompok 2. Silakan dikerjakan dengan baik. Bagaimana kelompok 1? Monika, ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada ya? Oke. Itu ada kegiatan bidangnya masing-masing. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke, silakan bekerja. Kalau kelompok 4 ada kesulitan? Ya, silakan berdiskusi dengan baik ya. Oke. Kelompok 4 silakan dikerja. Baik, ada kesulitan. Agustinus sama ada kesulitannya? Tidak ada, silakan. Silakan berdiskusi untuk menemukan jawabannya dan memecahkan persoalan. Jadi kamu harus perhatikan kira-kira misalkan pertanian, pendidikan ada tidak dampak negatifnya atau dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya apa? Kalau dampak positifnya apa di bidang tersebut? Misalkan salah satunya di situ adalah pertanian. Ada tidak dampak negatifnya terhadap globalisasi? Kalau positifnya ada tidak? Ya tak? Oke. Silakan dikerja. Siapa yang nanti kelompok 1 membacakan presentasinya? Ke Merlin. Merlin saya catat. Kelompok 2 siapa yang membacakan presentasinya? Maria ya? Bisa Maria? Oke. Kelompok 4 siapa? Ivita. Baik, Ivita. Kelompok siapa yang nanti presentasikan? Jelita ya? Oke, Jelita. Oke, silakan bekerja.
terlihat jelas nanti. Jadi nanti pada saat membacakan tolong volume suaranya dibesarkan agar bisa didengar dari kelompok lainnya. Jadi nanti kelompok 1 yang membacakan presentasikan pekerjaan mereka, kelompok 2 yang bertanya, kelompok 2 yang mempresentasikan pekerjaannya, kelompok 3 yang bertanya, kelompok 3 yang mempresentasikan nanti, kelompok 4 yang bertanya, dan kelompok 4 terakhir dia kelompok 1 yang bertanya. Ya, bisa? Oke. Selang-seling. Oke ya. Tolong dibaca baik-baik dulu. Tolong volumenya suaranya keras nanti pada saat presentasi. Jadi kalau memang kalau bisa buat silakan kelompok 3 untuk kelompok 4 yang bertanya. Silakan Juliana. Apa dampak negatif pertanian? Dampak negatif pertanian. Boleh silakan. Dampak negatif pertanian menyebabkan lunturnya orientasi pertanian. Oke, orientasi pertanian. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan yang terakhir untuk presentasi kelompok 4 di pita untuk bertanya kelompok 1. Silakan di pita. Oke, silakan di pita. Bidang pertanian. Dulu orang menggunakan traktor dan sekarang menggunakan traktor. Bidang ekonomi. Dampak positif semakin terbukanya berbagai pekerjaan di dalam dan di luar negeri. Dampak negatif semakin memudahnya tatanan perekonomian yang sebesar dan keluarga dan ekonomi. Bidang sosial budaya. Dampak negatif pada umumnya generasi muda mulai menggunakan gaya hidup atau tradisional. Bidang pendidikan dulunya menggunakan Oke. Silakan kelompok 1 untuk bertanya di kelompok 4. Ya, Kurnia. Silakan Kurnia. apakah masih ada dampak lain dari sosial budaya? Ya, dampak silakan. Sudah semakin cepat dan lancar melalui komunikasi informasi dan transportasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Jadi, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Ada beberapa catatan yang Bapak perhatikan dan mungkin Bapak ingin komentari mengenai tentang di bidang pertanian. Di bidang pertanian, kita khawatir biasanya dalam dampak negatif itu adalah pupuk pestisida yang begitu bahaya ya terhadap tanaman-tanaman dan tumbuhan atau kualitas padi, beras yang ada di sekitar kita. Dampak positifnya adalah yang itu tadi, banyak teknologi yang sudah masuk ke desa, terutama adalah traktor. Kemudian yang Bapak tadi perhatikan beberapa pertanyaan adalah kegiatan budaya Rabu Solo. Tadi positifnya katanya sudah ada kamera ya masuk untuk merekam video, sudah ada ya. Nah, berarti sudah bisa terdokumentasi. Tapi negatifnya adalah ya tentu ada beberapa hal yang negatifnya mungkin yang ditinggalkan, yang masyarakat tinggalkan, tetapi tetap harus dijalankan dengan baik. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan dampak globalisasinya itu tadi pembelajaran daring. Kita bisa kasih berikan tugas dan mengajar di rumah waktu masa-masa pandemi. Negatifnya apa?
kita tidak bisa belajar tatap muka sehingga secara emosional itu tidak terwujud. Nah, itulah tadi yang Bapak tangkap, mengkritisi, memberikan pandangan mengenai catatan hasil diskusi kalian. Bisa dimengerti? Oke, sekarang agar saya mengukur kemampuan ilmu pengetahuan kita mengenai dampak globalisasi, Bapak sekarang memberikan latihan evaluasi. Silakan dijawab pilihan ganda, ada sekitar 10. Bisa? Ini kerja individu, silakan. Tingkat kemampuan kalian. Baik. Sudah dapat semua? Kamu bisa? Oke. Satu orang buat. Sudah 3 ya? Sudah cukup? Masih ada di kelompok 3. Silakan dikerja. Kemudian nanti Bapak kalau sudah, Bapak nanti akan pergi ambil sendiri pekerjaannya. Ya, silakan dikerjain. Langsung disilat tulis nama. Oke, silakan. Waktu kalian sekitar 8 menit. Silakan dikerja. Dibaca baik-baik. Jangan kerja sama-sama, kerja individu. Saya ingin ukur soal evaluasi kalian, jawaban evaluasi kalian. Silakan. Sendiri ya. Baca soalnya baik-baik. Soal evaluasi yang berlevel HOTS, take order thinking skill. Sudah? Oke, silakan. Tulis namanya. Juliana, Gipita, Nika, Inka, Ananta. Ya sudah, silakan angkat tangan, Bapak ambil sendiri pekerjaannya kalian. Belajar mengerjakan latihan evaluasi. Sudah, Alvin, Emil, Maria, tulis namanya, Emil. Sekarang Bapak akan merangkum atau merefleksi pembelajaran hari ini tentang dampak globalisasi. Jadi
dampak-dampak globalisasi, ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan di sekitar kehidupan manusia. Ada yang di pendidikan, bisa kita lihat dampak negatif dan positifnya. Ada di dampak sosial budaya, di bidang sosial budaya, ada di pertanian, ekonomi, dan pendidikan. Sehingga anak-anakku sekalian, bahwa ternyata kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang begitu cepat mengglobal, begitu mengglobal, sehingga orang semua terkoneksi satu sama lain yang tidak ada lagi batasannya. Karena kenapa? Kita dalam kesehari-harian terutama itu tentu kita juga selalu manusia, hanya dua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan dan mampu mempertahankan atau mampu memfilter segala sesuatu yang di kehidupan kita mengenai tentang dampak globalisasi. Jadi saya harap anak-anakku sekalian, tolong semua dari materi ini kalian harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di kehidupan kita ini bisa saja ada pengaruh-pengaruh dari atau dampak globalisasi. Oke, sekarang setelah saya memperhatikan tadi jalannya diskusi, ada peserta didik yang saya akan memberikan reward karena anak tersebut itu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak berikan pulpen. Tepuk tangan untuk Alvin. Ya, Alvin aktif. Saya kenapa begitu Bapak berikan reward agar kalian semua juga aktif dalam proses belajar kita akan datang. Jadi pembelajaran ke depan kita akan pelajari mengenai tentang, ingat, pelajari kita mengenai tentang dampak globalisasi dan penerapannya. Jadi pelajari semua, cari materinya di rumah, baca-baca dan pelajari di pelajaran akan datang atau minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri, silakan yang memimpin doa penutup. Juliana boleh? Silakan. Sini Juliana. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membimbing kami dari awal pelajaran kami hingga selesai menghadapi. Ya Tuhan, sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing, bimbing dan sertai untuk perjalanan agar dapat tiba di rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Jadi hati-hati di jalan ya sebelum pulang. Sekian dan terima kasih. Kita akan ketemu di minggu depan selanjutnya. Oke, sekian.